Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas atau kurang? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. terima kasih untuk responnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Alhamdulillah. Mungkin yang lain bagaimana? Baik juga, Pak. Oke, oke, Alhamdulillah untuk semuanya baik-baik saja ya. Ini ada Baik, yang Pak. di NTT siapa? Oke, ini semakin tambah banyak. Oke, untuk minggu ini bahas sekarang. Nah, mungkin sudah dilihat di layarnya masing-masing. Ini ada suatu analisa struktur. Nah, di sini pertama saya akan menggunakan metode Clapeyron. Deformasi rotasi balok disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ini ada akibat beban luar yang bekerja. Akibat beban yang luar bekerja ini, misalnya ini adalah beban terbagi rata. Nah, untuk garis lentur baloknya bisa dilihat yang berwarna orange. Nah, kemudian akibat momen pada salah satu ujung balok. Ini ada momen di sini. Momen MA arahnya searah jarum jam, momen MB arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, dilihat untuk deformasinya bisa dilihat di sini. Sini juga. Nah, kemudian yang ketiga, deformasi oleh beberapa faktor tadi ada perpindahan. Jadi misalnya di sini ada Mas Mikael Umbudasa ya di sini. Tiba-tiba Mas Mikael Umbudasa ini bergerak dari titik sini ke titik yang di sini. Nah, mungkin ada perpindahan berat. Jadi perpindahan atau istilahnya translasi relatif ujung balok terhadap ujung balok lainnya. Nah, ini untuk deformasinya ada beberapa macam tersebut. Nah, ini karena kita perkuliahan struktur statis tertentu, struktur statis tak tertentu. Nah, jadi saya harus membuatkan rumus-rumus paten. Jadi kalau misalnya ada struktur seperti ini, bisa kalian lihat untuk deformasinya bagaimana rumusnya. Nah, di sini tabel 3, rumus-rumus deformasi balok akibat beban luar. Nah, di sini untuk gambar yang pertama, di mana P berada di tengah-tengah dari suatu konstruksi batang ini. Nah, di mana batang ini ditumpuk di A dan B. Nah, untuk panjangnya sendiri L. Karena berada di tengah-tengah, L-nya dibagi 2. Nah, deformasi pada ujung A, jadi kalau misalnya dibebani tadi pada ujung A, yang ditinjau dari titik A, nah rumusnya seperti ini. P dikali L pangkat 2 dibagi 16 kali EI. Nah, 16 EI ini sendiri nanti ini adalah bahan atau modulus elastisitas nanti. Nah, kalau misalnya ditinjau dari sudut B, di titik B, nah ini sama karena P-nya berada di tengah-tengah. Yang membedakan adalah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Tolong diperhatikan. Nah, kalau yang di B ini dianggap minus karena berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka nilainya plus. Nah, kemudian ada lagi suatu konstruksi dengan gambar nomor 2, di mana P-nya tidak berada di tengah-tengah, tetapi ada jarak A dan B. Nah, sepanjang L. Kira-kira rumusnya jika ditinjau dari deformasi yang terjadi pada titik A, mohon maaf, pada titik A, nah seperti ini. Nah, yang membedakan nanti pengurangannya. Kalau ditinjau dari deformasi dari titik A, yang dikurang nanti B. Kalau yang dari titik B,
titik B, ini adalah A. Nah, untuk gambar yang ketiga, ini adalah beban merata atau Q sepanjang L dari jarak titik A ke titik B. Nah, rumusnya jika ditinjau deformasi dari titik A, maka kurang lebih rumusnya seperti ini. Nah, ini hampir sama dengan gambar 1, yang membedakan adalah berlawanan jarum jam atau searah. Kalau searah plus, kalau berlawanan minus. Nah, ini bisa kalian lihat untuk masing-masing deformasi yang terjadi oleh beban pada suatu konstruksi batang. Nah, ini ada catatan, perhatikan jika rotasi searah jarum jam adalah positif. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Kalau kebanyakan di sini dianggap yang B itu berlawanan jarum jam. Karena dari sini nanti dia ke sini. Arahnya ke sini. Makanya berlawanan arah jarum jam. Nah, saya lanjutkan untuk prosedur analisis struktur statis tak tentu dengan metode Clapeyron. Ini ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama kita harus menganalisis strukturnya. Nah, untuk analisis strukturnya bisa dilihat di sini nanti syarat-syaratnya. Nah, kemudian setelah analisis strukturnya dicek sudah bagaimana, apakah bisa dilanjutkan, baru kita menganalisis free body. Nah, kalau sudah free body, baru kita bisa menggambarkan bidang M, D, dan N. Momen, gaya lintang, dan gaya normal. Oke, mungkin saya masuk ke contoh soal saja ya. Nah, di sini ada suatu konstruksi. Di sini dianggap A, B, C. Nah, di mana antara batang A dan B ada oke, mohon maaf, bentar. Luarnya tidak bisa diganti ini. Oke, ini ada gaya yang dilewati atau dibebankan di sini 2 ton meter sepanjang 5. Nah, ini ada P di sini dengan jarak yang berbeda, di sini 3, di sini 3. Berarti ini 6. Oke, ini berada di tengah-tengahnya. Nah, yang diminta hitung dan gambarkan bidang M dan D dengan metode Clapeyron. Kemudian hitung pula reaksi perletakan struktur tersebut. Nah, saya masuk ke penyelesaian. Nah, analisa untuk struktur metode Clapeyron. Nah, ini tahapan pertama ya, kalau di atas tadi. Kita mengasumsikan dahulu bahwa arah momen MB dan garis elastis balok seperti pada gambar berikut. Jadi, kita asumsikan dulu yang berwarna biru ini, bahwa momennya ada 2 ini. Kemudian karena momen seperti ini, batang ini, balok yang ini, nah itu terjadi deformasi pada gambar orange. Nah ini bisa kita gambarkan untuk gambar titik-titik atau putus-putus, ini adalah arah deformasinya. Nah selanjutnya kita mau meninjau dari batang BA atau AB. Ini kan dari A, ini B. Nah ini ditinjau dari batang BA dan AB. Nah ini saya potong seperti ini. Sorry, mohon maaf. Saya potong seperti ini. Kira-kira rumus deformasinya sesuai dengan tabel di atas, kira-kira yang mana? Ada yang bisa bantu? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Nah, kalau misalnya gambarnya saya potong seperti ini, sudah. Nah, kira-kira kalau di rumus
deformasi ini, tabel 3 ini kira-kira deformasinya rumus umumnya yang mana? Gambar yang keempat, Pak. Rumus Oke. yang keempat, Pak. Namanya siapa? Florianus Jusman. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, menurut Mas Florianus Jusman, gambarnya keempat. Mungkin ada pendapat lain? Saya persilakan. Siapa ya kira-kira? Rumus yang ketiga, Pak. Mohon maaf, namanya siapa? Gregorius Malo. Oke, Gregorius Malo. Menurut Mas Gregorius Malo, bebannya atau deformasinya adalah rumus yang 3 ya. Ini 3 ya. Ini 4. Ya, Pak. Oke, coba kita cek saja ya. Nah, kalau garisnya ini minus Q minus Q dikali L pangkat 3 dibagi 24 EI. Karena arahnya ke sini, ya, jadi minus ini. Oke, mohon maaf, arahnya ke sini. Kalau untuk beban deformasinya, minus QL pangkat 3 berlawanan jarum jam kali 24 EI. Jika kita lihat untuk rumus-rumus deformasi tadi, kira-kira yang hampir mirip adalah nomor 3. Rumus 3, Pak. Oke. Nah, kemudian saya potong lagi konstruksinya seperti ini, maka menghasilkan rumus seperti ini. Oke, ini mohon maaf ya, ini karena waktunya terpotong 10 menit, saya minta tolong nanti agar dapat masuk lagi ke Zoom ya, karena saya belum selesai ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini rumusnya MB dikali L kali 3E. Nah, kita lihat rumusnya di sini. Karena momen, nah ini. Tinggal minus apa plus. Oke, sini plus. Oke, kita masukkan Q-nya tadi 2, terus L-nya yang AB ini 5, terus dipangkatkan 3, terus dimasukkan 24 EI. Nah, yang tidak kita ketahui adalah momen B, maka ditulis saja MB, terus L-nya untuk batang BA ini adalah 5. Oke, tinggal dimasukkan. Nah, kemudian ada asumsi. Asumsi nilai EI sama dengan 1. Nah, tinggal dimasukkan. Ini 2 dikali 5 dipangkat 3 dibagi 1. Dibagi 4. 24 karena tadi EI-nya dianggap 1. Ketemunya minus 10,417. Kemudian plus. Nah, karena MB-nya tidak diketahui, maka kita tulis saja nanti. Jadi 5 dibagi 3 ketemunya 1,667. Oke. Kemudian untuk batang BC kita masukkan juga, berarti kebalikannya dari batang BA, di mana MB-nya yang di sini adalah tadi awalnya plus, menjadi min, terus untuk yang di depan, P. Karena di sini ada lagi beban merata, sedangkan di batang BC itu adalah P, maka dimasukkan saja. P-nya 8, jaraknya 6, kali masukkan 8 dikali 6 pangkat 2, dibagi dengan 16, ketemunya 18. 6 dibagi dengan 3, ketemunya 2. Karena MB-nya belum kita ketahui, maka ditulis.
Nah, untuk syarat continue di titik B adalah batang BA ini harus sama dengan batang BC. Nah, kita masukkan berarti rumus-rumus yang di atas tadi sudah kita masukkan. Terus kita pisahkan, yang MB kita pisahkan ke kiri, yang mempunyai angka kita pisahkan ke kanan. Nah, setelah itu baru bisa kita jumlahkan. Jadi 1,667 ditambah 2, ketemunya adalah sekian. Dan 18 tambah 10,417, ketemunya sekian. Nah, lalu kita bagi 28417 dibagi 3,667. Ketemunya untuk momen B adalah 7,749 ton meter. 7,749. Oke. Nah, karena nilai MB bernilai positif, maka asumsi awal arah momen sesuai. Nah, ini sebagai cross check ya, apakah strukturnya sudah sesuai apa tidak. Kalau memang nanti hasilnya minus, berarti rumusnya ada yang salah. Atau pembagian yang di sini kita cek ulang lagi. Apakah benar di sini minus, atau apakah di sini plus, apa di sini minus. Mungkin bisa terbalik nanti. Intinya kalau di sini arah momennya searah jarum jam plus. Oke, setelah kita mencek analisis strukturnya, kemudian kita masuk ke analisis pribadi. Nah, analisis pribadi tinggal kita gambarkan, lalu kita masukkan. Nah, tadi sudah diketahui bahwa MB itu adalah 7,749. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, ini 2 dari beban merata, dikali 5 adalah jaraknya, dibagi dengan 2, ketemunya 5 ton. Untuk arahnya ke atas. Ini sama, karena berbagi di tengah-tengah. Nah, ini untuk momennya kita masukkan 7,749 dibagi dengan 5, jarak ini adalah 5, lalu kita masukkan 1,55 ton. Nah, tinggal kita arahnya. Kalau yang di bagian sini berarti ke bawah, yang sini ke atas. Berarti kalau misalnya digambarkan seperti ini. Oke. Kalau saya gambarkan, momennya seperti ini kira-kira. Nah. Oke, kemudian kita lihat selisihnya. 5 dikurang 1,55 ketemunya plus 345. Ini ke atas, ini ke bawah, jadi 5 dikurang 1,55. 3,45. Nah, kemudian bisa dilanjutkan, 5 ditambah 1,55 sama dengan 6,55. Nah, begitu juga untuk di sini ya. Jadi lihat di sini 8 dibagi dengan 2. 2 itu karena dia berada di tengah-tengah, jadi dibagi 2. Nah, ini 6 karena jarak dari sini ke sini adalah 6. Nah, ini tinggal kita tambahkan atau kita kurangkan. Kalau arahnya sama, berarti kita tambahkan 4 tambah 1,292 ketemunya 5,292. Nah, ini karena arahnya berlawanan, 4 dikurang 1,292, ketemunya 2,708. Nah, tinggal kita masukkan gambarnya. Jadi sudah ketemu momen B-nya itu 7,749. Nah, jadi kita mau cari tahu momen max di balok AB dulu. Kita cari, oke sudah ketemu di sini 2,976. Jadi gambar di sini untuk momen max-nya adalah 2,976. Nah, untuk balok BC momen max-nya, nah sudah kita hitung, kita masukkan tadi bahwa RPC berapa, terus MPC berapa, untuk resultannya berapa, oke, jaraknya berapa, sudah dimasukkan, ketemunya di sini 8,1,27. Nah, tinggal masukkan gaya lintang. Ini tadi sudah momen, dan kita masukkan gaya lintang.
Nah, RA-nya untuk resultante A, di titik A sudah dilihat di atas 3,45. Kita masukkan di sini 3,45. Untuk gaya ditinjau dari BC, nah gaya lintang ditinjau dari titik BC di sini, dan tinggal masukkan. Ketemunya 5,292 nih. Nah, kemudian untuk ditinjau dari batang BA, ini ketemunya 6,55 nih. Nah, kemudian ada untuk yang terakhir, ditinjau dari batang di JB 5,292. Nah, ini hasilnya. Oke, saya pikir cukup untuk penjelasan minggu ini karena kita tergantung waktu ya. Tinggal 1 menit 34 detik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas semua? Oke, masih bingung ya? Jelas, Pak. Oke, kalau memang sudah jelas atau masih bingung, kita coba saja ya. Untuk tugas pertama nanti saya share di Google Classroom. Tugas pertama terkait dengan... Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri. Bisa ya? Oke, kalau memang tidak pertanyaan, oke, terima kasih Mbak Clemencia. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, untuk kelas pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Yang berada di NTT, saya ucapkan turut berbelasungkawa. Semoga diberikan ketabahan hati, tetap semangat, kuliahnya juga semangat. Badai pasti berlalu ya. Kemarin di Malang juga kerasa gempa pada hari Sabtu. Kemudian ada gempa susulan juga, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah di bagian kota, untuk di bagian Malang Selatan dan daerah pinggiran pantai mungkin dampaknya bisa lebih parah. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, Terima kasih, Pak. oke, sama-sama Mas Jeffrianto. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya persilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Ya.